Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengikuti racing renungan singkat bersama saya dengan Luis Prasetyo sini. Hari ini kita akan bahas soal menyikapi penolakan. Kita tahu sendiri bahwa kita ini manusia paling tidak suka kalau ditolak, bener nggak? Nah, siapa di sini yang senang banget? Wah, terima kasih karena kalian sudah menolak saya. Atau ketika menembak salah satu incaran gitu kan, gebetan, dan kemudian ditolak sama dia, dan kita praise the Lord, thank you God karena sudah ditolak saya ini. Nah, jelas nggak akan seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa ditolak itu tidak enak. Kapan hari saya ketika mendidik salah satu murid ya, saya kan juga pelayanan gereja tapi saya juga pelayanan sekolah. Jadi ketika saya mendidik salah satu muridnya, jadi dia hampir ketabrak mobil karena dalam putaran-putaran mobil begitu, di salah satu sekolah kami itu ada pagar begitu, tapi dia terbuka. Orang ini bisa lari dari sekolah ke gereja dan itu membahayakan murid karena bisa jadi tertabrak dari posisi itu. Tapi pada waktu itu ketika saya tegur, jangan kamu di situ, naik ke kelas, nanti kamu ketabrak mobil. Wah, dia malah ketawa ngejek dan dia berusaha untuk berusaha menolak apa yang menjadi didikan saya. Kemudian saya langsung naik ke atas dan kemudian saya tegur kembali orang itu, anak itu ya. Saya merasa anak ini, loh kok kamu ini saya tegur kok malah seperti itu. Bagaimana bisa kamu menolak teguran dan didikan saya gitu loh dalam hati. Tapi saya pikir memang rasanya kurang enak ya ketika ada orang ketika kita tegur dengan cara yang baik justru dia menolak apa yang menjadi didikan kita. Dan inilah yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita ini, penolakan-penolakan semacam ini membuat kita nggak enak. Contohnya kita dalam komunitas mau bergabung ke seseorang itu tapi orang itu menolak kita. Nggak, saya nggak butuh komunitas anggota baru kayak kamu, contohnya gitu. Ataupun ketika kita di daerah tertentu yang baru kemudian kita mau memasukkan diri dalam anggota-anggota tertentu di daerah baru tersebut dan orang-orang menolak kita. Penolakan bisa terjadi banyak hal, bahkan ada orang-orang tua yang ditolak anaknya sendiri, ada anak-anak yang ditolak oleh orang tuanya juga. Ya, contohnya seperti ketika hamil kemudian melahirkan anak itu dibuang, itu kan penolakan. Atau kalian semuanya yang ada di sini mungkin merasa bahwa kok orang tua saya nggak ngurusin saya, kok saya dititipkan sama opa, oma, kakek, nenek dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi penolakan ini? Haruskah kita merasa, aduh ya sudahlah, kayaknya saya sudah nggak ada masa depan lagi? Atau justru kita mengatakan bahwa oke, kalian menolak saya boleh, tapi saya akan jawab dengan prestasi, saya akan jawab dengan hal yang baik. Lalu mana yang harus kita lakukan? Ya, kita akan membaca Alkitab kita dalam Roma pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Nah, dalam teks ini kita tahu bagaimana Paulus memakai bahasa atau pertanyaan retorika. Retorika itu pertanyaan yang ditanyakan tapi sebenarnya nggak perlu jawaban. Ataupun pertanyaan yang ditanyakan kemudian dijawab sendiri. Nah, contohnya kayak kita kan kadang-kadang kita kalau gendong anak gitu kan, gendong anak, nggak tahu teman-teman udah punya anak atau belum. Nah, gendong anak kemudian tanya seperti ini, ganteng sekali, cantik sekali, ini anak siapa sebenarnya? Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Dan kemudian seseorang kan ketika bertanya ya sudah tahu bahwa itu anaknya sendiri gitu. Itulah semacam pertanyaan retorika. Dan ini yang diajukan, dipertanyakan oleh Paulus. Nah, apakah Allah menolak kita? Dan Paulus menjawab sendiri di ayat yang kedua, dikatakan Allah tidak pernah menolak umatnya, dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, Allah tidak pernah menolak umatnya. Jadi, apakah sebenarnya Allah itu pernah menolak kita? Jelas tidak. Bahkan dalam bagian lain kan dikatakan seperti ini. Mungkin orang tuamu, mamamu meninggalkan, menolak kamu. Tapi aku tetap akan mengasihi kamu.
Allah akan tetap menerima setiap orang-orang yang bahkan ditolak oleh orang tuanya sendiri. Karena Allah penuh kasih gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa Allah menolak kita, itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Allah tidak pernah menolak kita. Tetapi sebenarnya justru manusialah yang sering menolak Allah. Kita akan buka dalam Alkitab lain, dalam Samuel. Dalam 1 Samuel 8 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, apa maksudnya di sini? Kita tahu ya bahwa bangsa Israel itu sebenarnya diperintah langsung sama Allah. Siapa raja Israel? Pasti semuanya orang bilang, oh raja Israel itu Saul, raja Israel itu Salomo, raja Israel itu Daud, kan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa raja Israel pertama itu sebenarnya bukan Saul, tapi Allah sendiri. Ketika Allah membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, di situ Allah sendiri yang memimpin bangsa itu, dan Allah sendirilah yang menjadi raja. Ya memang benar Musa sebagai wakil, benar itu absolut, nggak bisa kita ganggu gugat. Tetapi Allah lah sebenarnya menjadi raja sendiri. Dan kemudian setelah mereka hidup di tanah Kanaan, dan di situ pada masa kepemimpinan Nabi Samuel, di situ bangsa Israel merasa bahwa aduh kayaknya kami pengen punya raja. Kami pengen punya raja tuh kayak orang Mesir, tuh kayak orang Kanaan. Mereka semuanya punya raja, kok kami nggak punya? Jadi Samuel tolong, kamu ini udah mau mati, anak-anakmu nggak hidup kayak kamu. Jadi tolong Samuel, kamu bilang ke Tuhan bahwa kami mau punya raja. Dari situ Samuel merasa sangat sedih dan kemudian dia datang pada Tuhan. Tuhan, mereka telah menolak saya sebagai pemimpin mereka. Tapi Allah bilang apa? No, bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Ngeri ya? Tuhan mau menjadi raja langsung bagi mereka, tapi mereka menolak dan mereka tidak mau bahwa mereka Allah menjadi raja langsung mereka. Dan ini sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Dan ini sangat-sangat bagi saya kurang ajar begitu. Kok bisa kalian itu dipimpin dari Mesir ke Kanaan dan semua berkat melimpah diberikan kalian, tapi kalian bangsa Israel justru menolak Allah. Nah, menyikapi hal demikian ini kita tahu ya, kita tahu bahwa Allah apakah dia berhenti mengasihi bangsa Israel? Tidak. Allah tidak pernah berhenti mengasihi bangsa Israel. Allah tetap mengasihi mereka dalam jatuh bangunnya mereka. Allah tidak pernah menolak bangsa Israel. Loh, Yesus Kristus juga pernah mengalami penolakan loh. Pada waktu itu dia pelayanan ke Nazaret. Ketika dia kembali ke kampung halamannya di Nazaret, kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia menyampaikan kebenaran, dan orang-orang di situ bilang apa? Orang-orang di situ bilang, loh dia ini kan tukang kayu nih. Ini kan anaknya Ucup nih, anaknya Yusuf si tukang kayu. Dan ini anaknya Maria, bahkan saudara-saudaranya itu masih tinggal sama-sama kita. Kok bisa dia jadi nabi? Kok bisa dia menyampaikan Injil Kerajaan Allah? Dia bahkan mengaku-ngaku Tuhan, kok bisa? Dan kemudian dia diusir dari bait Allah, minta maaf, dalam sinagoge ya pada waktu itu. Disuruh keluar dan kemudian dia mau dilempar ke jurang. Nah, Yesus mengalami penolakan di kampungnya sendiri. Makanya ada istilah yang mengatakan apa? Seorang nabi ditolak di tempatnya sendiri. Nah, dalam pelayanan tentunya kita pernah mengalami penolakan juga seperti Allah, seperti Yesus Kristus sendiri begitu. Nah, entah penolakan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita injili orang dan kemudian dia menolak atau apa, ya kita nggak tahu. Satu kali dalam pelayanan saya, pada waktu itu saya pelayanan Manado ya. Manado saya pelayanan dan kemudian saya kunjungi salah seorang jemaat. Dan dalam kunjungan saya lihat di sebelah ada orang juga yang sakit dan saya rindu untuk mendoakan dia. Kemudian saya mau datang dan mendoakan. Permisi Pak, permisi Bu, saya mau mendoakan supaya ya Tuhan tolong dalam kesembuhan. Lalu apa yang dikatakan? Minta maaf Pak, minta maaf. Saya sudah punya agama katanya. Ditolak. Nah, penolakan semacam ini apakah membuat kita kemudian oh ya sudah, saya nggak mau pelayanan lagi. Aduh, saya kayaknya sudah gagal dalam melayani Tuhan. Oh tidak, kita harus tetap gigih dalam pelayanan Tuhan sekalipun ditolak-tolak. Kita nggak bisa kendalikan orang banyak dan kemudian kita selalu diterima di sana, terima di sini dalam pelayanan dan lain-lain. Oh nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus memberitakan kebenaran ketika
ataupun walaupun mereka menolak kita. Nah sekarang gini, kalau kita misalnya punya teman, atau kalian semua di sini punya teman kemudian teman itu dia sedikit lagi satu langkah lagi ke jurang gitu. Dia terjun ke jurang. Apakah kalian kemudian bilang, oh nggak apa-apa, kamu terjun aja ke bawah, nggak apa-apa, saya dukung terus sebagai teman, saya dukung kamu ke jurang. Apakah kalian akan melakukan itu? Walah, kalau kalian lakukan itu, kalian akan mencelakakan teman kalian. Bahkan dia mungkin bisa masuk jurang dan mati. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tegur. Kita bilang, kau jangan lompat. Kalau kamu lompat, kamu akan mati. Bisa tarik ataupun kita bisa jatuhkan dia supaya dia tidak melakukan itu lagi gitu loh. Nah, kadang-kadang kan maksud kita yang baik ketika kita tegur orang dan lain-lain, mereka kan nolak kita kan. Ada self defense yang membuat ketika kita tegur orang lain, kita beritakan kebenaran orang lain, atau kalau dia buat salah kemudian kita tegur, dia nggak mau temenan lagi sama kita, benar kan? Kita ditolak. Yang mungkin selama ini kita bestie, sahabat banget, kemudian kita ditolak sama dia. Nah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah tapi apakah kita berhenti untuk menyampaikan hal yang benar ke dia? Oh, tidak, nggak boleh. Kita tetap harus lakukan. Nah dalam Alkitab juga pernah dikatakan ya, ketika ada barang berharga yang kamu miliki, jangan kamu berikan pada babi. Karena ketika kamu berikan pada babi, maka babi itu akan menginjak-injak barang berharga itu dan kemudian datang menyerang kamu. Nah, itu maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau kita memberikan yang baik kepada seseorang dan kemudian seseorang itu menginjak-injak, tidak mau dan menolaknya, dan kemudian dia justru datang cari kesalahanmu dan menyerang kamu. Contohnya, tolong jangan kamu terlambat sekolah, jangan kamu suka bolos-bolos, kemudian bilang, macam kau benar saja. Atau kalau kita bilang, kawan, nggak boleh kamu selingkuh, kamu kan sudah punya istri. Lalu dibilang, macam kau Pak Pendeta saja, kau kudus kah? Nah, dia datang menyerang kita, maka dia sebenarnya adalah seekor. Ya itulah, lanjutin sendiri. Yang artinya gini, dia tidak menerima didikan, teguran. Itu sama dengan orang bodoh. Makanya ya, orang berhikmat itu menerima didikan. Tapi orang bodoh menolak, menginjak-injak didikan gitu. Nah kalau diri kita sendiri, misalnya ada orang menegur kita karena kita salah, dan kemudian kita menolak, ya kita sama dengan yang tadi tuh. Sama dengan seekor apa? Seekor buaya, tidak. Tapi artinya, saudara semuanya, bagaimana kita ini, kita sebagai orang, umat pilihan Allah, ketika kita memberitakan kebenaran, kita ditolak atau kita ditolak dalam sebuah komunitas, santai aja. Tuhan Yesus juga pernah mengalami itu. Yang harus kita lakukan adalah ya kita terus melakukan yang terbaik, kita jawab dengan suatu hal yang baik, dan kita tidak boleh juga menjadi posisi di mana kita menolak orang. Orang mau kita layani dengan baik. Seseorang yang mau belajar kebenaran dengan baik, ya kita layani dengan baik. Intinya, jangan pernah menyerah ketika engkau ditolak. Dan jangan pernah menolak ketika engkau ditegur oleh saudaramu. Ya, mudah-mudahan renungan ini membuat kita semakin setia pada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.